Bab 1011 Alam Surga Roh Surgawi. Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Pada saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit di lautan awan. Ada suara siulan datang dari langit di kejauhan. Kemudian pilar cahaya keluar dari dataran. Pilar ini tampaknya mendukung langit tanah roh iblis, dan gemuruh menggelegar datang darinya. Saat itu terus naik, sejumlah besar riak yang membawa dampak kuat menyebar dan menyebabkan awan mundur. Alhasil, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi cincin cahaya yang perlahan menyebar ke seluruh langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual surgawi yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% dari tanah roh iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam hilang, burung hitam tiba-tiba berubah menjadi burung bangau putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat mereka terbang dalam busur yang indah. Tanah roh iblis dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi untuk dibudidayakan oleh penduduk. Pada saat ini, pemandangan mengejutkan terjadi di langit. Energi iblis yang memenuhi tanah roh iblis bertabrakan dengan energi spiritual surgawi yang muncul. Ada benturan keras karena, seperti api dan air, keduanya tidak akan bercampur, menyebabkan perubahan yang aneh terjadi. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual surgawi dari satu pilar tidak cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, karena lebih banyak energi spiritual surgawi yang keluar dari pilar, akhirnya mampu menutupi sekitar 50 km. Ada cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, sedangkan di luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai di mana energi spiritual surgawi tidak dapat berkembang tetapi energi iblis tidak dapat menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianhou, pria parubaya dengan pakaian ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianhou terbuka dan bersinar cerah. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan retakan muncul. Asap hijau dalam jumlah besar keluar dari celah dan kunci gua perlahan muncul. Hanya butuh 7 hari untuk membuka gua keempat. Aku sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya aku masih meremehkannya. Aku menghabiskan hampir 1 bulan membuka gua ketiga. Ling Tianhou merenung saat kanannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap segera mengelilingi batu hitam dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam itu bergetar dan formasi itu diaktifkan. Di bagian barat tanah roh iblis, tanah milik negara roh iblis. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melesat ke udara. Saat pilar cahaya terangkat, gelombang dampak mulai menyebar tanpa henti. Pilar itu melesat ke langit bersamaan dengan gemuruh keras. Energi spiritual surgawi yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar dari utara dan barat tampak beresonansi satu sama lain saat mereka bersinar dengan hebat. Kekuatan mereka meningkat saat mereka mencoba menembus penghalang 50 km dan melebar keluar. Pada saat yang sama, pilar cahaya lain melesat ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak energi spiritual surgawi meletus, dan pertempuran lain antara energi surgawi dan iblis dimulai. Alsir sedang duduk di dalam gua kedua, melihat formasi dengan tatapan tenang. Namun, ada cahaya aneh, hampir tak terlihat yang melintas di matanya. 7 hari, The Alsir merenung dalam diam. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan atau rasakan. 3 pilar cahaya muncul satu demi satu di tanah roh iblis, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di tanah roh iblis. Perubahan drastis dalam energi iblis menyebabkan mereka panik. Tanah roh iblis yang tidak berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika 3 pilar cahaya muncul. Energi spiritual celestial yang menyebar dari 3 pilar tampaknya memulai 3 pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas tanah roh iblis dipenuhi dengan lampu warna-warni. Namun, ada terlalu banyak energi iblis yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual surgawi dari 3 pilar tidak cukup untuk mengguncang tanah roh iblis. Di dalam gua pertama, pasangan budidaya awan surgawi diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meskipun Wang Wei terlihat tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertekan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, hari ini, hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hu Juan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kita akan berhasil kali ini. Kami merencanakan begitu lama. Kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk.
Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan samar-samar mengungkapkan aura yang sangat akrab dengan Wang Lin. Tanah roh iblis, siapa yang tahu bahwa tempat ini dulu disebut alam surga roh surgawi? Wang Wei menghela nafas dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam menyala dan formasi diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun. Hari ini, biarkan bentuk aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei berbinar-binar. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya menyebar. Saat itu juga 4 pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Sejumlah besar energi spiritual surgawi mengalir keluar, dan sekarang itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menciptakan badai energi spiritual surgawi yang melanda tanah roh iblis. Saat energi spiritual surgawi menyapu tanah merah tua itu seolah-olah lapisan debu dihapus dan mengungkapkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai langit menyapu hutan lebat. Pohon-pohon mengerikan di hutan iblis bergetar dan semuanya kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang menjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan gemetar saat badai energi spiritual surgawi melanda. Pada saat ini, ada seekor harimau hitam dengan satu tanduk di kepalanya tergeletak rendah, dan matanya bersinar. Ia menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Di depan berdiri sekelompok rusa iblis. Rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik dalam tanda jinak. Tepat ketika harimau hitam hendak menerkam, badai energi spiritual surgawi menyapu. Seolah-olah badai telah menyapu semua energi iblis. Tanpa energi iblis, tanah tidak lagi merah dan menjadi hijau sekali lagi. Rusa yang saling menggigit semuanya tembus di tanah. Warna ungu pada tubuh mereka memudar, menampakkan warna aslinya, dan memberikan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan menerkam gemetar dan meraung. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu diisi dengan energi spiritual surgawi, dan kemudian keganasan hilang dan diganti dengan kecerdasan. Saat badai energi spiritual surgawi melanda, hutan iblis berubah total. Dari kejauhan, itu tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan terlihat jernih, itu dipenuhi dengan energi iblis. Jika seseorang meminumnya terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisik mereka. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh dengan invasi energi iblis. Seekor ikan sebesar telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah mencabik-cabik makhluk hidup. Namun, saat energi spiritual surgawi menyapu, seolah-olah lapisan kabut telah tersapu. Sungai menjadi semakin jernih dan memberikan perasaan yang menyegarkan. Bahkan airnya sendiri mengandung sedikit rasa manis yang kering. Ikan-ikan di dalamnya gemetar dan berubah dari penampilan mereka yang mengerikan menjadi penampilan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat dengan jelas bahwa seluruh tanah roh iblis berubah saat energi spiritual surgawi tersapu. Seolah-olah dunia harus seperti ini, tetapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi tanah iblis. Sekarang 4 pilar cahaya melepaskan energi spiritual surgawi yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari tanah ini. Kegelapan di tanah meleleh seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang memenuhi tempat itu dengan cepat disingkirkan. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang tanpa ampun dihilangkan, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku dari tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi rasa sakit saat mereka jatuh, tidak bisa berdiri diam. Energi iblis keluar dari tubuh mereka dan dihamburkan oleh energi spiritual surgawi. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun sekarang hilang semuanya. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, itu digantikan dengan perasaan dan kebingungan yang menyegarkan. Saat 4 pilar terus melepaskan energi spiritual surgawi, perlahan-lahan itu memenuhi dunia. Saat itu menyapu seluruh negeri, bahkan langit menjadi cerah. Semua energi iblis tampaknya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan dipenuhi dengan pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Burung bangau terbang di udara dan teriakan makhluk roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surga roh surgawi. Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis bertahan di alam surga roh surgawi yang dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi yang mengalir ke area tersebut, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surga roh surgawi, ada genangan air. Wajah iblis muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual surgawi yang telah menyapu, dan matanya melepaskan cahaya iblis.
Bab 1012 Gua Surgawi dibuka. King Lin merencanakan ini dengan baik, aku tidak mengharapkan perubahan besar terjadi ketika gua dibuka, jika aku tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, aku akan benar-benar tertekan sekarang. Namun, semua ini tidak penting sekarang. Bahkan jika tanah roh iblis kembali seperti semula, itu tidak masalah. Sekarang gua sudah terbuka, saya akan berhasil kali ini. Iblis kuno, Kaisar Langit, aku, Beilou datang. Setan kuno mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari genangan air dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual surgawi menyapu dirinya, tetapi ketika itu mendekatinya, itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga roh surgawi, Yao Kikwe mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi menyapu. Saat dia merasakan energi spiritual surgawi, tubuhnya bergetar. Kemudian matanya melepaskan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual surgawi di sekitarnya. Energi spiritual celestial dihancurkan dan diserap. Tubuh Yao Kikwe berkedip dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat yang menutupi penampilannya, namun aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan menyerang ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual celestial. Itu adalah negara iblis api, tempat sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual langit terbang di dekat patung Wang Lin di kedalaman sekte pemurnian jiwa. Energi spiritual surgawi mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi teriakan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid sekte pemurnian jiwa merasakan kecemasan dalam tangisan. Tanpa ada yang mengambil alih, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual surgawi. Namun, energi spiritual surgawi terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti perahu kesepian yang mengambang di antara gelombang yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi dengan ketakutan, tetapi mereka mengatupkan gigi dan bertahan. Tepat pada saat ini, sebagian dari energi spiritual surgawi berubah seolah-olah memiliki kemauannya sendiri. Tidak hanya tidak menyerang, itu membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan 3 bagian lainnya dari energi spiritual surgawi. 3 bagian energi spiritual surgawi tidak menyerang dengan paksa dan malah berputar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan 3 lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Ketika energi spiritual celestial memenuhi alam surga roh surgawi, 4 pilar bersinar terang, menyebabkan tanah diselimuti cahaya. 4 pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah lapisan perlindungan ditenun di atas alam surga roh surgawi. Alam surga roh surgawi di masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sendiri sekali lagi. Saat ini, saat cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di tengah alam surga roh surgawi. Ada pegunungan tak berujung di tengah 4 pilar. Bumi berguncang, sejumlah besar gunung jatuh, dan debu beterbangan di udara. Dari kejauhan, semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang sedang runtuh, menampakkan naga ungu. Naga ungu itu meraung dan gunung yang tersisa runtuh. Naga ungu itu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang surga. Naga ini sangat bermartabat dan menunjukkan tatapan yang sangat dingin. Setelah itu muncul, pegunungan lain runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian lebih banyak gunung runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu per satu. Pada akhirnya, ada 9 naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan raungan naga yang sepertinya bertahan selamanya. 9 naga ungu ini berpotongan satu sama lain, dan saat cahaya ungu menyala, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual surgawi di dalam area tersebut meledak sangat. Formasi 9 naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Itu bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan itu memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian 3 orang keluar. Mereka adalah Ling Tianhou, pria parubaya dengan pakaian ungu, dan di antara mereka ada Master Void. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianhou menjadi galak. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat Alsir. Ekspresi Alsir normal saat dia melihat Master Void dan dengan tenang berkata, Alsir menyapa sesama Cultivator Void. Master Void tersenyum tipis dan mengangguk. Ling Tianhou mengundang saya, jadi orang tua ini datang untuk melihat.
Alsir memandang formasi 9 naga dan dengan tenang berkata, saya tidak percaya diri hanya dengan kekuatan saya, tetapi karena fellow cultivator void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Saat keduanya berbicara, dua distorsi berbeda di ruang angkasa muncul di sisi berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan kultivasi awan surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan kultivasi awan surgawi. Di belakang Wang Lin adalah Situ Nan, Master Halloween, dan teman-temannya. Ketika kedua sisi muncul, mereka mulai mengukur yang lain. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei gemetar saat dia dengan hati-hati memandang Wang Lin. Matanya menunjukkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin mendarat di pasangan kultivasi awan surgawi. Dia telah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zhou Yi. Wang Wei menatap Wang Lin dengan penuh minat dan tersenyum. Kamu adalah Wang Lin, orang yang mengambil kunci gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultivasi yang tidak bisa dia lihat. Pasangan kultivasi awan surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari Yao Qikui. Setelah mereka menguasai sebuah gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya pasti pasangan kultivasi itu. Wang Lin dengan tenang berkata, saya. Hu Juan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kalah taruhan kami sejak saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu tersenyum pada Wang Lin. Apakah batasan di pintu masuk Tide Abyss di Fire Demon Country ditempatkan oleh Anda? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebilah rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Ketika saya seusia Anda, saya tidak dapat menempatkan batasan yang rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman. Senior itu berlebihan. Saat Wang Lin berbicara, tatapannya tampak seperti menyapu bayangan di belakang Wang Wei dengan santai. Saat tatapan Wang Lin menyapu, mata Zhou Li berkedip samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang di depan adalah wanita parubaya yang cantik. Di belakangnya adalah 4 muridnya, termasuk Qian Qin dan orang yang bisa menjadi Brilliant Void Scientist berikutnya. Wanita cantik itu datang dan melihat sekeliling. Pertama dia menyapa Alsir, lalu dia dengan hati-hati melihat pasangan kultivasi awan surgawi, dan kemudian mengangguk ramah ke arah Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di sebelah Master Void. Ekspresi Alsir normal, tapi dia mengerutkan kening. Dua pria tua tiba setelah wanita cantik itu. Itu adalah lelaki tua yang duduk di labu dan lelaki berbaju hitam. Orang tua di labu itu memandang semua orang. Ketika dia melihat pasangan kultivasi awan surgawi, murid-muridnya menyusut, dan setelah merenung sejenak, dia tiba di sebelah Alsir. Adapun pria berbaju hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di samping Wang Lin dan teman-temannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria berbaju hitam itu. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini sekali, tetapi dia samar-samar merasa bahwa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan bahwa dia tidak suka dekat dengan orang lain. Pria berbaju hitam itu memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. Bawa aku masuk. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi 9 naga perlahan berputar di bawah cahaya ungu. Namun, pada saat ini, api iblis yang kuat menyerbu ke arah sini. Dalam sekejap, api iblis itu tiba dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, itu dikelilingi oleh energi iblis, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka pria atau wanita. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, sosok iblis itu juga memandang Wang Lin. Matanya menunjukkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik pandangannya dan berdiri di samping Alsir. Alsir bersikap netral saat dia mengangguk. Namun, pandangannya jatuh di kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pria muda yang berani berbaju merah perlahan masuk dari kejauhan. Dia sangat tampan dan menunjukkan kecantikan yang seperti iblis. Kepalanya benar-benar mulus tanpa sehelai rambut pun. Ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. Little Brother Wang, saya datang terlambat. Bei Lou, ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat. Kemunculan pemuda berkepala botak menyebabkan pupil Master Void menyusut. Ada kilatan dingin di mata pasangan kultivasi awan surgawi. Hanya Alsir yang secara bertahap mengungkapkan senyuman.
Formasi 9 naga diaktifkan dan energi spiritual surgawi memenuhi area tersebut. Saat 9 naga ungu itu bergerak dan meraung, ada kilatan cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Bab 1013 Momok. Tidak ada yang tahu bahwa seperti apa gua kelima di alam surga roh surga di mana Dewa Surgawi King Lin tampak seperti, bahkan ukurannya. Hanya King Lin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan setiap pelanggar dibunuh. Bahkan King Suang tidak pernah mengambil setengah langkah pun di sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, saat cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tetapi dia tidak merasakan sakit. Rasanya seperti bertahan selamanya, tetapi kenyataannya, itu hanya berlangsung sekejap. Wang Lin muncul di tempat yang asing. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan tidak mungkin untuk melihat ujung cakrawala. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin puting beliung. Bahkan langit pun redup, seolah-olah ada selubung abu-abu di atas langit. Jika seseorang mendongak terlalu lama, mereka akan merasa tertekan. Wang Lin melihat ke langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Perasaan ilahi telah menyebar, tetapi perasaan ilahi, yang dapat dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini. Wang Lin adalah satu-satunya orang di dalam jangkauan indera ilahinya. Sepertinya semua orang yang masuk terpencar, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil merenung, Wang Lin melayang di udara. Namun, setelah dia hanya melayang 100 kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu-ragu dan sinar biru ke kanan keluar dari mata kanannya dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Saat perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga segera menyentuh perisai cahaya biru. Ada ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Dia kemudian membentuk kepalan tangan dan melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya, dan tinjunya mengandung kekuatan dewa kuno. Tinju ini bertabrakan dengan gas abu-abu dan membuat gas abu-abu itu runtuh. Namun, jatuhnya gas abu-abu tidak hanya membuat Wang Lin rileks, tetapi juga menyebabkan pupil matanya menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Gas abu-abu yang runtuh tidak menghilang tetapi berubah menjadi 10 untai gas abu-abu yang lebih kuat yang ditembakkan ke Wang Lin dari 10 arah yang berbeda. Gemuruh berlanjut ketika Wang Lin dipaksa mundur, dan gas abu-abu bergerak lebih cepat, mengejarnya. Meski semuanya diblokir oleh perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Ketika dia melihat serangan gas abu-abu sekali lagi, Wang Lin meludahkan energi inti esensi padanya. Ketika mereka bertabrakan, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melakukan pukulan. Adegan yang membuat Wang Lin terkesiap terjadi sekali lagi saat gemuruh terus berlanjut. Lebih dari 10 helai gas abu-abu runtuh, tetapi mereka berubah menjadi lebih dari 100 helai yang menyerang Wang Lin. Apa-apaan ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak menderita banyak serangan balik selama pukulan pertama, tetapi serangan balasan pada pukulan kedua sangat besar. Tangannya masih sakit karena pukulan itu. Meskipun rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melakukan pukulan ketiga. Saat dia mundur dengan cepat, perisai cahaya biru mengelilingi Wang Lin, menahan serangan gas abu-abu. Gerakan figur Wang Lin seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini saat dia mundur dari mengejar gas abu-abu. Gerakan Wang Lin menarik garis panjang di padang pasir. Teleportasi tidak berguna di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spatial bending. Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak 1 inci. Saya baru saja masuk, tapi saya sudah menemukan hal yang aneh. Wang Lin menunjukkan senyum masam. Melihat bagaimana gas abu-abu tanpa henti dalam mengejar, niat membunuh melintas di matanya. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, panggil angin. Karena kekuatan fisiknya tidak dapat menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia yang redup ini dan kemudian 4 naga hitam muncul. Namun, saat keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu-abu saling terkait untuk membentuk angin puyuh yang menyapu area tersebut. Wang Lin tercengang saat 4 naga hitam dari Call the Wind tersapu. Wang Lin merasakan kulit kepalanya kesemutan dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh abu-abu di belakangnya menjadi semakin besar karena menyerap lebih banyak gas abu-abu.
Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 10.000 kaki saat mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kemanapun angin puyuh berlalu, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, pusaran angin semakin membesar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya, tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan Dewa Kunonya memasuki tungku, menyebabkan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1.000 kaki jauhnya. Meskipun hanya 1.000 kaki, itu memberi Wang Lin tekad. Angin puyuh hanya membutuhkan 1 detik untuk melintasi 1.000 kaki. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan Dewa Kunonya di tungku untuk melarikan diri, itu masih belum cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh. Bahkan jika itu hanya sedetik, itu akan memberi Wang Lin secercah harapan. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menyentuh tas pegangannya. Lebih dari selusin pedang terbang dari tasnya. Saat pedang-pedang ini terbang, mereka membentuk formasi pedang dan menyerang angin puyuh yang datang. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati sekarang. Saat selusin pedang mendekat dalam pusaran angin, Wang Lin berteriak, "Pedang, meledak!" Saat dia berteriak, salah satu pedang besar mengeluarkan aura penghancur dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah angin puyuh. Di saat yang sama, pedang besar yang tersisa semuanya meledak seperti ini. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh, menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasakan sakit hati karena pedang itu, tungku Dewa Kuno menyala. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari 1.000 kaki jauhnya. Setelah dia muncul, tungku Dewa Kuno menyala sekali lagi. Setelah berkedip 9 kali berturut-turut, Wang Lin muncul hampir 10.000 kaki jauhnya, tetapi dia tidak rileks. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya. Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Sebuah retakan muncul di hadapannya, dan saat tangan kanannya mengulurkan tangan, ilusi dari tombak pembunuh dewa muncul. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekati angin puyuh dan menembusnya. Aura destruktif meletus dan meledak seolah-olah langit dan bumi bergetar. Angin puyuh runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku Dewa Kuno sekali lagi. Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun, ekspresinya langsung berubah pucat pada pemandangan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh itu sama dengan gas abu-abu. Itu berubah menjadi lusinan angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa membuat angin puyuh menghilang. Semakin banyak dia menyerang, semakin banyak angin puyuh muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan sesuatu seperti ini. Dengan kultivasinya, dia secara alami melihat bahwa tidak ada angin puyuh yang palsu dan semuanya nyata. Aku tidak bisa menyebarkannya, menggunakan harta karun, atau merapal mantra. Setelah angin puyuh ini pecah lagi, jumlahnya akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana saya akan menghindarinya? Petik 2. Angin puyuh semakin dekat dan terus menyerap gas abu-abu yang muncul, membuatnya lebih kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku Dewa Kuno, dia hanya bisa melakukan ini untuk waktu yang singkat. Segera, angin puyuh akan mendekat. Karena aku tidak bisa mengelak, aku harus melawan mereka. Wang Lin berhenti begitu saja. Dia tidak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk menyalakan angin puyuh. Saat dia berhenti, kekuatan Dewa Kunonya memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sebenarnya dari Dewa Kuno muncul sekali lagi. Tubuh yang tingginya ribuan kaki ini sepertinya mampu mendukung dunia. 5 bintang Dewa Kuno berputar cepat saat 10 angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia berjalan maju, tungku Dewa Kuno menyala dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surga roh surgawi berdiri sebuah jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Terkadang, bayangan mengerikan muncul di air. Ada seseorang yang sedang duduk di jembatan kayu. Mustahil untuk melihat penampilannya, tapi samar-samar orang bisa melihat sosok itu mengenakan baju zirah. Dia ditutupi oleh kabut hitam pekat yang dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis itu padat, seolah-olah ini adalah neraka iblis. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Di depannya mengapung botol kecil. Botol itu ditutup dengan gabus, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya penuh dengan haus darah, dan dia menjilat bibirnya. Dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan antar tulang. Siapa yang akan menjadi yang pertama keluar? Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi daging manusia. Bab 1014 mengejar.
Tubuh dewa kunonya setinggi ribuan kaki, membuatnya merasa seperti Wang Lin dapat menopang surga. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh. Angin puyuh ini tidak bisa dihancurkan dengan paksa. Wang Lin sudah belajar dari sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian meraung, dan bukannya memanggil perisai cahaya biru, dia menahan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa purba saya. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berada dalam kontak dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menghantam tubuhnya. Khususnya, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk diserap oleh angin puyuh. Ketika angin puyuh benar-benar mendarat di tubuh Wang Lin dan berusaha merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping, itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara letupan yang datang dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia dipaksa mundur 3 langkah. Saat dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menghindari serangan 4 angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang dapat ditahan tubuhnya. Seorang kultivator biasa akan terkoyak, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak akan lolos. Bahkan saya merasakan sakit dengan tubuh dewa kuno saya. Apa sih angin puyuh ini? Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru melintas di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika saya menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kuno saya seharusnya bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin langsung menuju angin puyuh. 3 angin puyuh bergerak paling cepat, dan saat mereka bergerak menuju Wang Lin, mereka menabrak perisai cahaya biru. Ada suara gemuruh yang keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuatnya jadi Wang Lin harus mundur. 9 angin puyuh lainnya bergegas dan menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru berputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah retret tanpa akhir, dan saat angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat ke-9 angin puyuh menghilang, Wang Lin telah mundur ke jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya memiliki 5 bintang. Meskipun perisai cahaya biru menghalangi angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis belum berakhir. Masih ada 15 angin puyuh lagi mendatanginya. 15 angin puyuh tampaknya berbaris sebelum mereka menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak dapat memisahkan angin puyuh karena kecepatannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menghancurkan bumi bergema dalam sekejap. 15 angin puyuh menabrak perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan seteguk darah menyembur, tetapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Wang Lin jatuh ke tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut terjadi. Sejumlah besar pasir terlempar ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia mengeluarkan senyum masam saat dia berjuang untuk bangun dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun pasir hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini adalah pertama kalinya tubuh dewa kuno bintang 5 ku terluka seperti ini. Saya tidak tahu apa itu pusaran angin, tapi kekuatannya luar biasa. Jika saya membiarkannya terbelah sekali lagi, maka saya tidak akan bisa menahannya hari ini. Ekspresi Wang Lin suram. Setelah tubuh asalnya dan avatarnya menyatu, dia bisa melawan seorang pembudidaya pembersih nirvana. Awalnya, dia percaya dia cukup aman melawan siapapun kecuali pembudidaya nirvana cleanser tahap akhir dan monster tua nirvana saterer, terutama mengingat fakta tubuh dewa kuno ini sangat kuat. Namun, pada saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Ketika dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah dewa kuno. Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Akhir-akhir ini, aku terlalu mudah. Peningkatan kultivasi dan integrasi tubuh asli saya telah membuat saya menjadi kurang berhati-hati dari sebelumnya, Wang Lin merenung dalam diam. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Tatapan seperti ini sudah lama tidak muncul di matanya. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap berhati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah gua Kaisar Langit King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi aku tidak boleh lalai sama sekali. Saya harus waspada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyebarkan perasaan ilahi tetapi berputar di sekitar tubuhnya.
Dia perlahan berjalan ke depan. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan gas abu-abu akan muncul, itu sebagian besar disebabkan oleh akal ilahi. Meskipun kekuatan gas abu-abu itu kuat pada awalnya, dia masih bisa menahannya. Namun, dia memiliki perasaan yang samar bahwa jika dia menyebarkan akal ilahi sekali lagi, apa yang akan muncul bukanlah gas abu-abu tetapi sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh, dan berasal dari Wang Lin yang memahami surga selama lebih dari 1000 tahun. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa muncul di tangannya dan terbuka dengan gemetar. Tangan kiri Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan fragmen jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang ganas, tetapi telah lama kehilangan kemauannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Itu dengan hormat melayang di depan Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis fragmen jiwa. Dia meninggalkan sedikit rasa ilahi di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia menyerang ke depan. Setelah 15 menit, dia sangat jauh dari fragmen jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi tidak menyebarkan perasaan divinenya. Sebaliknya, dia mengirimkan pesan. Perasaan ilahi yang tertinggal di fragmen jiwa menyebar. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di benak Wang Lin. Dia memutuskan hubungannya dengan akal ilahi tanpa ragu-ragu. Saat rasa ilahi terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas pecahan jiwa yang berputar. Sinar cahaya abu-abu jatuh dari langit dan mendarat di fragmen jiwa, benar-benar melenyapkannya. Keringat dingin keluar dari dahi Wang Lin. Untungnya, dia telah bersiap dan telah memotong indera ketuhanannya dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi apapun di lokasinya. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Meskipun cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang didapat Wang Lin lebih menakutkan daripada lusinan angin puyuh yang menyatu. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin bergerak melalui gurun pasir hitam. Tidak ada siang atau malam. Langit selalu redup seolah-olah terhalang badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu 1 bulan. Selama bulan ini, dia tidak melihat satu orang pun. Dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain dia adalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, bahkan pikiran seseorang akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini seperti tanah terlarang, penjara yang akan menyebabkan keputusasaan muncul di hatimu, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun para pembudidaya tidak bisa dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menderita karena penindasan ini. Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka akan menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir berubah menjadi iblis. Jika pembudidaya iblis ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, jiwa asal mereka akan sepenuhnya berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan berjalan ke depan. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu-abu aneh itu lagi. Namun, tidak hanya rasa krisis tidak hilang, itu menjadi lebih kuat saat dia bergerak maju. Beberapa kali selama periode ini, Wang Lin dengan jelas merasakan perasaan ilahi yang disapu seperti angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan sumber dari perasaan ilahi ini. Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan fragmen jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, fragmen jiwa itu runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak di wajahnya, tapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan situ berjalan di jalur iblis, jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Wang Lin merenung saat dia mengangkat tangannya dan memegangi wajahnya. Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan kanannya. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang tersebar darinya. Energi iblis, mata Wang Lin berbinar dan dia tanpa ampun meremasnya. Dalam sekejap, gas hitam itu runtuh dan menyebar. Itu segera menutupi 1000 kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak saat dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia berpikir. Mungkin aku bisa melakukan ini, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian melanjutkan berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak berbatas ini, tidak ada yang bisa memberitahunya arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan untuk menemukan jalan keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Setelah terjebak di sini selama 2 bulan, gas hitam telah mengelilingi Wang Lin.
Dari jauh, Wang Lin terlihat agak kurus dan seperti dewa iblis. Dia perlahan bergerak maju. Bab 1015 mengejar. Pada hari ini, Wang Lin menutup matanya dan ekspresinya tetap suram saat dia bergerak maju. Namun, pada saat ini, perasaan ilahi yang samar menyapu Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti saat dia bergumam, kesembilan kalinya. Selama 2 bulan ini adalah kesembilan kalinya perasaan ketuhanan melanda. Apa yang memberi Wang Lin lebih banyak tekanan adalah bahwa perasaan ilahi berbeda setiap saat. Jelas itu adalah 9 orang yang berbeda. Setelah 3 napas waktu, perasaan ilahi menarik diri dan disapu oleh Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Setelah perasaan ilahi mundur, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Matanya berbinar saat dia bergumam, masih belum cukup. Saat berjalan melewati gurun ini, terutama saat tidak ada matahari atau bulan, sangat mudah kehilangan jejak waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesepian, dia akan menjadi gila di sini. Dibandingkan dengan kesepian di sini, puluhan tahun kultivasinya atau ratusan tahun yang dia habiskan di tanah dewa kuno semuanya lebih intens. Kesepian di sini sebenarnya tidak seberapa. Saat dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang ke kejauhan. Seolah sosoknya bisa mengungkapkan kesepian di hatinya. Satu orang, satu dunia diam-diam ada, berjalan tanpa akhir. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, Wang Lin berjalan melewati gurun pasir hitam selama 6 bulan. Seorang kultivator biasa akan menjadi gila. Ini bukanlah berkultivasi, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan karena sendirian di dunia ini. Namun, semua ini bukan apa-apa bagi Wang Lin. Gurun hitam meluas tanpa henti. Rasa ilahi disapu oleh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Indra ketuhanan ke-32, aku punya cukup energi iblis. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia diselimuti oleh energi iblis, seperti api hitam yang mengamuk di gurun. Perasaan ilahi menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa napas kemudian, indra ketuhanan ke-32 dengan cepat mundur. Namun, saat melewati Wang Lin, energi iblis dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, mengumpulkan selama setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin diam-diam menunggu energi iblis yang secara alami muncul di sini dan mengumpulkannya. Selama ini, dia harus berhati-hati untuk tidak membiarkan energi iblis ini mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini, semuanya meletus. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha melahap indera ilahi yang mundur. Saat indera ketuhanan berusaha mundur, sebagian darinya dimakan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi iblis. Indra ilahi dengan cepat berkontraksi dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Itu akan melarikan diri jauh. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu 6 bulan untuk saat ini, dan semuanya masih dalam rencananya. Saat perasaan ilahi lolos, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. Saat ini, semua energi iblis di sekitarnya menyebar seperti orang gila. Saat Wang Lin berdiri di sana, untaian gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki. Ketika gas hitam dilepaskan dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh dan anggur, penampilan aslinya akhirnya bisa dilihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkesiap jika mereka melihatnya sekarang. Meskipun Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, rambut panjangnya hitam seperti tinta saat mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga sekilas, dia tampak seperti sekantong tulang. Secara khusus, matanya cekung dengan jejak pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti kultivator normal tetapi kultivator iblis. Selain itu, temperamen ganas mengelilingi Wang Lin, membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya, setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak energi iblis. Dia harus berkultivasi di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin mampu melakukan ini karena dia bukan seorang kultivator yang lurus. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi, terutama ketika dia menggunakan jari iblis, yang memungkinkannya untuk menjadi seorang kultivator iblis sejenak. Dia telah bertindak ekstrim untuk menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua lengannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis dengan cepat meluas. Tepat saat akal ilahi hendak melarikan diri, Wang Lin meraung.
Sebelum raungan ini, energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi iblis dari setengah tahun yang lalu, saat itu runtuh, itu dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga seseorang hanya bisa melihat iblis menyebar sebelum menutupi ratusan ribu kilometer. Perasaan ilahi yang kabur terselubung di dalam. Jika ini dia, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua. Masih ada langkah ketiga. Saat energi iblis menyebar ke ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin menyerbu ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan seolah-olah dia adalah sambaran petir. Pada saat yang sama, pembuluh darah hitam di wajahnya bergerak, begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblis ke langit. Dia meminjam kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia sehingga energi itu akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap terselubung dalam energi iblis ini. Pada saat ini, pikiran Wang Lin sudah jernih. Ini adalah momen kebenaran. Dengan setiap nafas, lebih banyak energi iblis akan menghilang, dan jika dia tidak dapat menemukan sumber indera ilahi, setengah tahun kerjanya akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia menyerbu ke depan seperti meteor ke tempat dia mengunci indera ilahi lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas pemandangan yang mengejutkan ini. Energi iblis yang menutupi ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan cepat. Namun, lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat dalam energi iblis. Mustahil untuk melihat penampakan sebenarnya dari bayangan ini. Anda hanya bisa melihat bayangannya. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan perasaan ilahi yang tersapu adalah kuncinya. Namun, Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa indera ilahi lainnya tidak memicu reaksi apapun, Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan miliknya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Zhou Yi, dia bahkan tidak akan bisa membantu si Tunan menghilangkan racunnya. Setengah tahun yang lalu, ketika dia menemukan bahwa dia telah mengembunkan sedikit energi iblis dan menghancurkannya, dia memperhatikan sesuatu. Ketika energi iblis menyebar sesaat, Wang Lin merasa seperti berada di dalam kehampaan. Dia samar-samar mendapatkan pemahaman tentang tempat ini di kehampaan ini. Dia menyebarkan akal ilahi, dan itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki tanpa halangan apapun. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang bingung. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya, dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya cukup cepat untuk menjadi kultivator iblis sejati. Ini memungkinkan dia memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya tinggi. Tidak hanya penampilan Wang Lin yang berubah, sekarang dia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia bergerak dengan kecepatan penuh saat dia menyerbu ke depan, dan indera ketuhanannya menyebar ratusan ribu kilometer. Saat energi iblis menghilang, jarak dengan cepat semakin pendek. Perasaan ilahi yang menyebar di dalam energi iblis tidak menimbulkan reaksi dari gurun. Namun, Wang Lin tahu bahwa saat akal ilahi keluar dari energi iblis ini, itu akan menyebabkan gurun pasir hitam bereaksi. Cahaya abu-abu yang turun setengah tahun yang lalu selama eksperimennya adalah sesuatu yang masih diingat Wang Lin di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dengan cepat bergerak dengan indera ketuhanannya terkunci pada indera ketuhanan yang mundur dengan cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak energi iblis, itu masih dengan cepat menghilang, jadi sekarang kurang dari setengahnya yang tersisa. Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung di dalam hatinya, sedikit lebih cepat. Perasaan divine yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Itu tidak lagi melarikan diri tetapi dibebankan ke langit. Itu dipotong. Mata Wang Lin berbinar. Dia sudah mengharapkan orang lain untuk melakukan ini, memotong sebagian dari indera ketuhanan sehingga lokasi mereka tidak akan ditemukan. Saat rasa ilahi terputus, Wang Lin batuk seteguk darah. Darah bersinar cerah, dan Wang Lin melompat ke dalamnya dan melintas ke depan. Keluar darah. Keluarnya darah akan melukai diri sendiri dengan imbalan dorongan kecepatan yang ekstrim. Alasan Wang Lin tidak menggunakannya melawan angin puyuh setengah tahun yang lalu adalah karena angin puyuh terus-menerus menyerap gas abu-abu dan meningkatkan kecepatannya. Keluarnya darah hanya memberikan semburan kecepatan untuk waktu yang singkat. Akibatnya, dia akhirnya tidak bisa melarikan diri. Lampu darah menyala dan kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dia mengabaikan indera ketuhanan yang terputus dan terus menyerang ke arah indera ketuhanan itu berasal. Meminjam sejumlah kecil energi iblis yang tersisa, dia bergegas keluar, mengejar akal ilahi yang terputus itu. Di kejauhan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin.
Bab 1016 Asap Gurun Kesepian. Bayangan ini menjadi semakin besar di mata Wang Lin sampai terungkap sendiri. Murid Wang Lin menyusut. Dia akrab dengan bayangan ini, sangat akrab. Itu adalah menara hitam yang berdiri di dalam gurun pasir hitam yang tak berpenghuni ini. Itu dipenuhi dengan begitu banyak energi iblis sehingga seseorang bisa merasakan aura gilanya dari jauh. Wang Lin pernah melihat menara hitam seperti ini sebelumnya. Di negeri setan langit, dengusan dingin hampir membuat tubuh Wang Lin runtuh terakhir kali dia berada di sana. Dia tidak bisa melarikan diri dari mantra dari menara di tanah roh iblis. Jika bukan karena simulasi buah kenaikan surgawi, dia akan kehilangan jejak menara iblis yang tersebar. Iblis yang tersebar. Saat itu, Bei Lou mengatakan bahwa ada 9 iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Saya bertemu satu-satunya di tanah roh iblis. Saya tidak berpikir saya akan menemukan menara iblis yang tersebar di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Ekspresinya menjadi sedikit merah. Ini adalah reaksi dari menggunakan pelarian darah. Energi iblis yang tersisa di udara juga menghilang. Ada menara iblis yang tersebar di sini, dan iblis kuno Bei Lou sangat ingin datang. Bunga surgawi mengatakan bahwa setelah alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin terluka parah. Kemudian dia terjerat oleh 2 orang luar dan dipaksa melakukan penanaman pintu tertutup di sini. Kedua orang luar itu mungkin adalah Demon Bei Lou kuno dan iblis kuno. Saat Wang Lin melihat menara hitam itu, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia tercerahkan. Berbagai pikiran melintas di kepalanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia sepertinya memahami sedikit situasinya. Demon Bei Lou kuno dibagi menjadi 9 bagian dan kemudian disegel di dalam tanah roh iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang awalnya adalah tanah surgawi berubah menjadi tanah iblis. Siapa yang menyegel iblis kuno Bei Lou, dan mengapa hanya ada iblis yang tersebar dan bukan iblis kuno di tanah roh iblis? Di mana iblis kuno itu? Dengan analisis ini, iblis kuno ini pasti ada di sini, di gua kelima, di mana Kaisar Langit King Lin berada. Petik 2. Wang Lin tiba-tiba tercerahkan. Dia sudah lama curiga, dan begitu dia melihat menara iblis yang tersebar, dia mulai berspekulasi. Iblis yang tersebar, saya tidak tahu apakah saya bisa melawan iblis yang tersebar dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Energi asal di dalam tubuhnya bergerak dan menekan luka darinya menggunakan pelarian darah. Permusuhan muncul di wajahnya. Setengah tahun menunggu dan efek energi iblis menyebabkan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi saat ini, saat penampilannya begitu garang. Wang Lin melangkah menuju menara. Menara hitam tidak terlihat jauh, tapi masih jauh di dalam gurun pasir hitam ini. Namun, itu bukan apa-apa bagi Wang Lin, dan dia dengan cepat menutup jarak. Namun, saat dia bergerak maju, tanah di depan menara hitam itu bergetar. Butir pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk puluhan orang yang terbuat dari pasir. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat kuno dan dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis mereka menyatu di udara untuk membentuk sosok aneh. Ini adalah sosok orang tua. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, lalu dia menunjuk ke arahnya. Beberapa lusin orang pasir mengaum dan menyerang Wang Lin. Sinar mantra memenuhi langit dan mantra warna-warni melintas saat mendekati Wang Lin. Keganasan di wajah Wang Lin meletus setelah 6 bulan menahan diri. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di hadapan orang pasir dan jari telunjuk kanannya langsung menekan di antara alis orang pasir itu. Dengan keras, pasir orang itu bergetar dan runtuh menjadi tumpukan pasir yang berserakan di mana-mana. Boneka belaka ingin menghentikanku. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan segera muncul di samping boneka pasir lainnya. Sebuah mantra muncul di jarinya saat dia melewati boneka itu, menyebabkannya roboh. Pada saat ini, mantra dari lusinan boneka mengambil berbagai bentuk dan mendekati Wang Lin. Saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya biru di mata Wang Lin. Perisai cahaya biru muncul dan menyapu daerah itu, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi saat mantranya bertabrakan dengannya. Semua mantra dihentikan 10 kaki jauhnya dari Wang Lin, dan tidak ada satu mantra pun yang berhasil dalam jarak 10 kaki darinya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke setiap boneka pasir saat dia melewatinya. Boom, boom, boom. Saat Wang Lin bergerak, ledakan tidak pernah berhenti. Setiap ledakan berarti boneka roboh. Permusuhan di wajah Wang Lin menjadi semakin kuat ketika tubuhnya berkedip dan dia muncul di belakang orang pasir terakhir. Tangannya meraih kepala boneka itu dan tanpa ampun meremasnya. Setelah suara yang mengejutkan bergema, dia terbang ke udara, tetapi dia tidak melewati batas 200 kaki. Panggil angin. Saat Wang Lin terbang, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk orang tua yang dibentuk oleh energi iblis yang dilepaskan oleh boneka. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang terjadi barusan terlalu cepat.
Bahkan sebelum dia bisa menjawab, pembantaian sudah selesai. Dalam pandangannya, pemuda ganas di hadapannya lebih merupakan iblis daripada dirinya. Dia tidak tahu setelah mengumpulkan energi iblis selama setengah tahun, sisi iblis Wang Lin telah membebaskan diri. Setelah dia mengatakan, panggil angin, angin hitam muncul, membentuk 4 naga hitam yang mengaum. Namun, perubahan aneh telah terjadi pada keempat naga hitam tersebut. Ada satu tanduk panjang di kepala masing-masing dari keempat naga hitam itu. Taring mereka juga lebih panjang. Hanya dengan melihat gigi tajam itu sudah cukup untuk membuat kulit kepalamu kesemutan. Naga langit macam apa ini? Mereka jelas naga iblis. Keempat naga iblis yang muncul tidak mengeluarkan angin dingin. Sebaliknya, mereka menghirup, dan angin hitam di sekitar mereka melahap. Saat mereka melahap angin hitam, suara letupan keluar dari tubuh mereka. Armor hitam muncul di tubuh keempat naga iblis ini. Armor ini belum lengkap. Hanya sebagian saja yang muncul. Namun, baju besi yang terlihat ganas dan duri tajam membuat naga iblis terlihat semakin jahat. Tidak hanya orang tua itu, bahkan Wang Lin pun terkejut. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya satu baris yang bergema di dalam kepalanya. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas seni iblis. Petik 2. Wang Lin menunjuk dan kemudian naga iblis itu menyerang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan tangannya membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, keempat naga iblis mengeluarkan raungan terpadu yang mengguncang dunia. Pasir hitam di dunia ini mulai naik ke udara. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan ini mengandung niat jahat, dan mantra orang tua itu terputus olehnya. Dia dengan cepat mundur dan akan kembali ke menara hitam di kejauhan. Keempat naga iblis mengejar dari dekat. Kepala besar mereka, gigi ganas, dan air liur yang jatuh dari mulut mereka sangat mengejutkan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia terbang menuju menara hitam di belakang empat naga iblis. Namun, dia selalu berada di bawah 200 kaki, dan keempat naga iblis itu sama. Ketakutan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia melarikan diri seperti orang gila menuju menara hitam. Namun, budidayanya hanya pada tahap awal Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa lepas sama sekali dari naga iblis. Saat keempat naga iblis mendekat, lelaki tua itu meraung putus asa, Tuan Iblis jatuh, selamatkan aku. Saat dia berteriak, penglihatannya menjadi hitam dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Keempat naga iblis itu tampak seperti mereka berjuang untuk makanan saat mereka bertarung satu sama lain sampai salah satu dari mereka melahap lelaki tua itu. Beberapa lusin orang lagi tiba-tiba terbang keluar dari menara. Mereka semua berpakaian hitam dan kepala mereka tertutup. Mereka menatap keempat naga iblis itu dengan tatapan dingin. Sebanyak 32 untai akal ilahi. Orang tua yang meninggal adalah salah satunya, jadi tinggal 31. Wang Lin mengingat masing-masing indera ilahi yang telah melanda. Hanya ada 32 indera ilahi. Tak satu pun dari orang-orang yang terbang keluar dari menara hitam itu lemah. Niat membunuh memenuhi wajah Wang Lin. Dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin pergi, semua jawaban ada di tempat ini. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Wang Lin menyerang orang-orang itu dengan empat naga iblis yang mengelilinginya. Pembantaian Tuan Iblis. Suara tua datang dari orang-orang berbaju hitam ini. Masing-masing dari mereka membentuk segel dan menunjuk ke antara alis mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dan membentuk bayangan iblis di atas mereka. Sebelum bayangan itu terbentuk, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menunjukkannya, menyebabkan empat naga iblis mengaum dan menyerang ilusi itu. Wang Lin menyeringai saat dia menyerang seperti pedang tajam ke arah kerumunan. Saat dia menyerang, tangan kanannya mengulurkan tangan dan tombak pembunuh dewa terbentuk. Sementara dipenuhi dengan niat membunuh, Wang Lin melemparkan tombaknya. Tombak pembunuh dewa itu seperti sambaran petir hitam ketika berhasil mengejar keempat naga iblis. Seolah-olah itu telah berubah menjadi naga kelima, dan bertabrakan dengan bayangan. Ini menciptakan suara keras yang menyebabkan bumi bergetar, dan seolah-olah langit juga akan runtuh. Naga iblis menghilang dan tombak pembunuh dewa juga hancur. Bayangan iblis meraung, dan dampak kuat yang diciptakannya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah dan melihatnya dengan tatapan suram. Setelah mengeluarkan raungan, bayangan iblis itu berputar dan hancur berkeping-keping. Bahkan pria berbaju hitam yang menciptakan bayangan iblis roboh. Saat mereka pingsan, Wang Lin mengambil langkah dan dengan cepat tiba di hadapan orang-orang berbaju hitam. Dia menyapu tangan kanannya dan semua kepala mereka terbang. Semua kepala tampak berbeda dan diselimuti oleh gas hitam. Aku sangat berguna untuk kepalamu. Wang Lin menatap menara hitam setinggi 100 kaki, dan matanya tertuju ke atas. Dia bisa melihat seseorang berdiri diam di sini.
Aku adalah iblis berserakan air jatuh, Ming Hai. Jika kau bisa membunuhku, maka kau memiliki kesempatan untuk mendapatkan lukisan gunung dan sungai Kaisar Langit King Lin, asap gurun yang sepi. Bab 1017 Nirwana. Dia mengenakan baju besi abu-abu dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia satu dengan gurun pasir hitam. Mustahil untuk melihat wajahnya di bawah baju besi abu-abu. Anda hanya bisa melihat mata dinginnya dengan tatapan acuh tak acuh di bawah helm. Suaranya datar tanpa emosi. Saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan semua kepala ke dalam tasnya. Wang Lin kemudian melihat orang yang mengaku bernama Ming Hai ini, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Nirvana Cleanser. Yang membuatnya merasa semakin aneh adalah bahwa selain untaian energi iblis, ada juga energi spiritual surgawi. Wang Lin memandang pria itu dan dengan tenang bertanya, apakah saya satu-satunya di sini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia perlahan berkata, saat kamu mengalahkanku, kamu akan tahu segalanya. Dengan itu, dia maju selangkah. Dengan langkah ini, dia melompat dari menara. Saat dia melayang di udara, tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. 5 helai asap hitam muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Kelima helai asap hitam itu sepertinya mampu memotong ruang angkasa itu sendiri. Saat mereka bergerak, 5 tanda mengerikan muncul seolah-olah mereka telah memotong langit itu sendiri. Murid Wang Lin menyusut dan dia segera mundur beberapa langkah. Asap hitam menabrak tanah adalah Wang Lin dan menendang banyak pasir. Gelombang pasir naik ratusan kaki ke udara dan menghantam Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Kemudian dia menunjuk ke depan dan berteriak, panggil hujan. Setelah dia berbicara, langit berubah warna dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetesan hujan berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dengan kata-kata Wang Lin. Tetesan hujan ini mengandung energi asal dunia. Pasir mengeluarkan suara letupan yang teredam dan menghilang saat mereka bertabrakan dengan hujan. Wang Lin tidak berhenti dan terus mundur. Tangannya berubah untuk membentuk lebih banyak segel dan hujan berkumpul. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki ditutupi oleh tetesan hujan. Hujan yang turun dari langit melesat ke depan seperti pedang tajam saat Wang Lin melambaikan tangannya. Ada gemuruh yang mengguncang surga, dan ombak pasir dengan cepat menghilang di bawah dampak hujan. Tepat pada saat ini, pria bernama Ming Hai menyerbu ke depan dan langsung melewati gelombang pasir. Dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, ledakan pasir. Pasir di tanah di depannya bergetar dan kemudian tiba-tiba terbang ke udara. Itu kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Pasir dalam jumlah tak berujung bahkan dari jauh tampaknya berkumpul menuju lokasi ini. Pasirnya memanjang sejauh mata memandang. Pasirnya terlalu cepat, dan datang dari segala arah seolah ingin melahap Wang Lin. Jika dilihat dari atas, gelombang pasir berkumpul. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia meludahkan sesuatu. 18 Hell Celestial Ceiling Stem terbang dan berubah menjadi gunung kecil. Dia kemudian berteriak, arsenal ajaib. Dan melambaikan tangan kanannya. Seruan hantu bergema di langit dan bintik-bintik cahaya memenuhi dunia saat Wang Lin melambaikan tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk jiwa leluhur darah. Ada juga banyak jiwa surgawi dan jiwa dari semua orang yang telah dibunuh Wang Lin. Orang-orang yang dipanggil oleh mantra Wang Lin ini semuanya meraung. Suara itu menggantikan semua yang ada di dunia, termasuk suara pasir bersiul. Jiwa pertempuran ini ditempatkan di sekitar Wang Lin. Dengan pikiran dari Wang Lin, jiwa-jiwa ini keluar. Di antara mereka, jiwa leluhur darah paling tirani. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata merah, tapi dia tidak menyerang dan malah menyerang keluar dengan raungan. Ada juga banyak jiwa surgawi yang tampaknya menjadi gila dan menerkam lingkungan mereka. Di antara jiwa-jiwa ini, ada orang-orang dari alam pembantaian. Mereka adalah tambahan baru, dan ketika mereka muncul, niat membunuh memenuhi area tersebut. Saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Wang Lin, mereka bersentuhan dengan jiwa. Akibatnya, gemuruh tak berujung bergema di seluruh dunia. Ming Hai memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk di antara alisnya. Kilatan cahaya putih datang dari alisnya dan membentuk pedang 3 inci. Pedang ini benar-benar sementara, dan saat itu muncul, itu melepaskan energi pedang yang mengejutkan. Energi pedang ini begitu kuat hingga hampir bisa membelah langit. Pedang ini dihadiahkan kepadaku oleh Kaisar Langit. Itu bernama Fang Zhu. Ada sedikit nada melankolis dalam suara Ming Hai, dan dia melemparkan pedang kecil itu ke tangannya. Ada kilatan cahaya putih saat pedang itu terbang ke arahnya. Itu sangat cepat dan tampak seperti garis putih yang mendekati Wang Lin.
Pedang ini memiliki roh. Mati karenanya adalah keberuntunganmu. Petik 2. Ming Hai menghela nafas lembut. Tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, tetapi desahan menembus gas hitam dan mendarat di telinga Wang Lin. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan tangan dan bayangan dewa kuno muncul di belakangnya. Dia kemudian melangkah melalui butiran pasir dan melemparkan pukulan ke cahaya putih. Ada ledakan keras dan angin puyuh muncul di depan Wang Lin yang menyapu semua pasir dan bertabrakan dengan cahaya putih. Energi pedang yang mengguncang surga meledak pada saat ini. Bahkan energi pedang Ling Tianhou sangat rendah. Energi pedang ini seperti pelangi, dan saat itu muncul, angin puyuh yang dibentuk oleh tinju Wang Lin runtuh dari tengah. Itu dipotong menjadi dua. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia terus mundur, melontarkan pukulan saat dia melakukannya. Gemuruh terus berlanjut, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menghindari energi pedang. Ada sedikit kekecewaan di mata Ming Hai, dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke menara. Pedang kecil itu telah menembus semua gelombang kejut yang dikirim oleh tinju Wang Lin. Kemudian berkedip dan kembali menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan cahaya biru melintas di mata kanannya. Perisai cahaya biru muncul sebelum Wang Lin dan cahaya putih bertabrakan dengannya. Suara letusan bergema dan bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin menjadi lebih padat. Dia diam-diam merenung saat bintang dewa kuno perlahan berputar. Kenangan yang diwarisi dari Tu Si terlintas di benaknya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Kemudian jari-jarinya bersilang, membentuk tanda aneh. Curi pahala langit, ambillah jiwa alam semesta, kumpulkan ordo kuno, ingatan abadi. Bahasa dewa kuno perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Saat dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin juga membentuk segel yang sama. Meskipun Wang Lin telah mewarisi banyak mantra Dewa Kuno Bintang 5 hanya dapat menggunakan beberapa di antaranya. Selain memanggil kekuatan leluhur kuno dan memanggil tombak pembunuh dewa, ada juga mantra ini. Mantra ini adalah batas jumlah kekuatan yang bisa digunakan Dewa Kuno Bintang 5, dan itu dinamai Merit Spirit. Alih-alih pedang putih, mantranya ditargetkan pada pria bernama Ming Hai. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya hantu saat dia mendorong segel tangan ke depan. Sejumlah besar kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan dengan cepat mengumpulkan segel di dalam tangannya. Curi pahala langit. Saat ini, seluruh dunia berubah. Langit redup sepertinya dirobek oleh sepasang tangan raksasa. Semua pasir di sekitarnya langsung terlempar oleh gelombang kejut. Ini memungkinkan jiwa-jiwa dari Magic Arsenal untuk menyerang ke depan. Dunia berubah di luar angkasa di luar tanah roh iblis, dan energi asal tak berujung mulai berkumpul. Energi asal ini menerobos pusaran di Laut Roh Iblis Timur dan masuk ke dalam. Itu menembus segala sesuatu di dalam tanah roh iblis dan dibebankan ke gua kelima melalui formasi 9 naga. Pada saat ini, botol giok putih yang mengambang di depan orang yang duduk di jembatan kayu dan tertutup kabut hitam mulai bergetar hebat. Sebuah suara datang dari kabut hitam. Cahaya hantu tiba-tiba bersinar dari mata orang di kabut hitam dan dia tiba-tiba mendongak. Pusaran hitam muncul, dan energi asal keluar dari pusaran menuju botol batu giok. Itu mampu menarik kekuatan dari dunia luar. Suara pria di dalam kabut hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya aku mengira hanya 4 orang yang membutuhkan perhatian, tapi tak disangka, ada lagi, sebuah gumaman datang dari kabut hitam, dan matanya berbinar. Sebuah lengan yang kering mengulurkan tangan dari botol putih itu dan tanpa ampun meremasnya. Energi asal yang dibebankan mulai runtuh dan menghilang dengan cepat. Sama seperti orang di dalam kabut hitam ini menghancurkan energi asal yang masuk, bahasa dewa kuno Wang Lin bergema sekali lagi di gurun pasir hitam. Ambil jiwa alam semesta. Setelah dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah raungan ini dapat membelah dunia dan mengekstraksi jiwa pegunungan, langit berbintang, dan alam semesta. Alam semesta tidak memiliki jiwa, tetapi mantra dewa kuno ini dapat menarik keinginan darinya. Ini adalah mantra dewa kuno yang sangat kuat, tetapi jumlah kekuatan yang ditampilkan bergantung pada kekuatan pengguna. Jika dewa kuno bintang 9 menggunakan roh pahala, mereka tidak hanya dapat mengekstrak jiwa alam semesta, mereka bahkan dapat mengekstrak beberapa hukum dunia dan menggunakannya untuk mengubah surga. Wang Lin, bagaimanapun, hanya di 5 bintang, jadi dia tidak bisa melakukan semua ini. Namun, karena dia adalah dewa kuno kerajaan, dia setidaknya mampu membuat gurun pasir hitam bergetar. Bayangan iblis di jembatan kayu baru saja menghancurkan energi asal ketika botol giok putih mulai bergetar hebat. Seolah-olah ada gaya di dalamnya yang terus-menerus melepaskan gaya isap dari dalam. Gabus hitam yang menutupi mulut botol bergetar dan ditarik ke bawah seolah-olah akan tersedot ke dalam botol.
Cahaya hantu meledak dari mata orang di dalam kabut gelap. Bab 1018 Nirvana. Setelah dia berkata, curi pahala langit, meskipun energi asal yang dia panggil dari luar diblokir, energi asalnya sendiri bercampur dengan kekuatan dewa kunonya dan masuk ke tangannya. Saat energi asalnya pergi, garis putih muncul dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Ambil jiwa alam semesta. Kemudian menyebabkan badai di dalam gurun pasir hitam. Saat banyak hembusan angin bertiup melalui gurun, gas hitam muncul di dunia dan terkondensasi menjadi garis hitam di depan Wang Lin. Kedua garis ini berpotongan dan membentuk rune berbentuk berlian. Rune ini melampaui apapun dari klan Tato. Itu sangat kompleks sehingga orang akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kumpulkan Ordo Kuno, kenangan abadi. Saat Wang Lin mengucapkan kalimat terakhir, rune berlian melepaskan cahaya hitam dan putih dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, rune berlian terus berkembang hingga tingginya lebih dari 10.000 kaki. Itu seperti dinding yang mencapai langit, dan terus bergerak maju. Gemuruh bergema dan langit yang redup didorong kembali. Bahkan pasir hitam di tanah didorong mundur. Seolah-olah pasir telah dihapus semua keberadaannya. Rune berlian raksasa bisa dilihat dengan jelas dari mana saja di dunia. Saat ia bergerak maju, segala sesuatu sebelum itu dihancurkan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi lelah. Tidak mudah baginya untuk menggunakan mantra ini dengan kekuatan dewa kunonya saat ini, itulah mengapa dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa pertempuran ini akan menentukan apakah dia bisa pergi atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun pria bernama Ming Hai sekuat kultivator pembersih nirvana, mantra dan harta yang dia gunakan mengguncang surga. Saat gemuruh bergema, pedang putih kecil didorong ke belakang dan nyanyian pedang bergema di langit. Ming Hai, yang sedang berjalan kembali ke menara, gemetar dan berbalik. Ketika dia melihat rune berlian yang perlahan mendekat, matanya bersinar cerah. Saya tidak peduli apakah identitas Anda adalah dewa kuno atau kultivator Ki. Mampu menampilkan mantra seperti itu berarti Anda memenuhi syarat untuk melihat bentuk sebenarnya dari pedang yang diberikan oleh Kaisar Langit. Petik 2. Saat pria itu berbicara, dia menunjuk ke depan. Pedang putih kecil yang didorong mundur bergetar dan melepaskan energi pedang yang bisa menembus langit. Pada saat ini, seluruh langit tertutup bayangan pedang. Niat pedang kuno tiba-tiba memenuhi dunia dan memancarkan aura kuno. Pedang kecil itu memanggil pedang kuno ini dengan maksud untuk turun ke gurun pasir hitam. Saat niat pedang turun, berbagai sosok muncul di balik bayangan pedang di langit. Ini adalah sosok orang kuno, dan mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Kemudian pedang putih kecil berubah menjadi seberkas cahaya putih yang menyerbu ke berlian rune, dan sosok di langit mulai bergerak. Saat mereka bergerak, mereka melepaskan energi pedang dalam jumlah besar. Pada saat ini, langit adalah dunia pedang. Di bawah hantaman pedang putih kecil, energi pedang itu mendekati berlian rune. Pedang putih kecil itu bergerak paling cepat dan tiba-tiba bertabrakan dengan berlian. Sejumlah besar riak mulai menyebar ke seluruh rune, lalu energi pedang dari langit turun. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang menggunakan berbagai taktik pedang yang memancarkan energi pedang, dan mereka menyatu menjadi pedang yang sangat mengerikan yang menembak ke berlian rune. Rune berlian itu bergetar hebat. Ada gemuruh keras yang menggema saat bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia mengeluarkan darah. Dia akan menderita serangan balik karena menggunakan mantra ini pada tingkat kultivasi saat ini. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia menatap ke depan. Bintang dewa kuno berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki rune berlian. Ini menyebabkan rune berlian terus bergerak maju. Saat bergerak, semua pasir hitam telah dihapus dari tanah, memperlihatkan permukaan putih seperti cermin. Langit redup juga didorong menjauh, menampakkan permukaan putih seperti cermin. Niat pedang kuno dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pedang putih kecil terpaksa mundur. Bahkan niat pedang kuno tidak bisa menghentikan mantra dewa kuno. Selain itu, pedang putih kecil ini tidak memiliki maksud pedang kuno yang lengkap, hanya sebagian darinya. Akibatnya, dia tidak bisa melawan. Mata Ming Hai mengungkapkan cahaya aneh saat dia tersenyum dan menatap berlian rune bersama dengan Wang Lin, yang ada di belakangnya. Dia tertawa. Baik, saya tidak berharap untuk melihat mantra semacam ini di tahun-tahun senja saya. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda. Saya pikir hal yang paling ingin Anda ketahui adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Ini adalah lapisan pertama dari Gua Surgawi, dunia botol. Disinilah Kaisar Langit mengumpulkan energi spiritual surgawi untuk membentuk roh surgawi. Alasannya disebut dunia botol karena seluruh dunia ini ada di dalam botol. Botol ini adalah salah satu harta yang disuling Kaisar Langit di tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena Kaisar Langit terluka parah, perasaan divinenya runtuh.
Perasaan ilahi yang mengandung asap gurun kesepian Kaisar Surgawi masuk dan membuat tempat ini menjadi gurun pasir hitam. Gas abu-abu yang Anda alami dibentuk oleh mantra Kaisar Langit. Ada total 99 alam, dan setiap alam memiliki pasir hitam yang sama. Anda dan rekan Anda dikirim ke alam yang berbeda di sini. Selain itu, saya dapat memberi tahu Anda bahwa mantra Kaisar Surgawi Lonely Desert Smoke dipahami melalui salah satu dari 9 lukisan gunung dan sungai, asap gurun kesepian. Lukisan itu tersegel di dalam dunia botol ini. Jika Anda ditakdirkan, Anda bisa menerimanya. Tentu saja, kamu harus membunuhku dulu. Ming Hai tertawa saat dia melompat ke depan dan cahaya hantu muncul di matanya. Dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Aku, Ming Hai, adalah roh dunia botol." Selain Fang Zhu, yang diberikan Kaisar Langit, saya juga memiliki mantra Kaisar Langit. Bakar surga. Ming Hai menunjuk ke langit dan tertawa, lalu nyala api 9 warna mulai menyala dari dalam tubuhnya. Nyala api ini mengandung warna merah tua, oranye, merah, hijau, cian, biru, dan ungu, serta hitam dan putih. Api melesat ke langit bersama dengan jari Ming Hai. Langit diselimuti cahaya merah dan mulai terbakar. Ini tidak berakhir. Saat cahaya merah memenuhi langit, warna-warna lain mulai bersinar. Api 9 warna membanjiri langit, dan pada saat ini, api menutupi laut. Bakar surga. Bakar langit. Mantra surgawi yang menggunakan kekuatan membakar langit. Orang yang menciptakan mantra surgawi ini adalah King Lin. Gelombang panas turun dari langit. Saat langit terbakar, kain kafan yang menutupi langit diganti dengan api tak berujung. Di bawah panas yang hebat ini, pasir di kelompok itu benar-benar runtuh. Butir pasir hancur, dan dalam sekejap, gurun pasir hitam Wang Lin berubah menjadi neraka. Saat butiran pasir runtuh, mereka mulai meleleh karena panas yang menyerang. Pasir hitam menjadi laut hitam. Pemandangan mengejutkan ini menyebabkan Wang Lin terkesiap. Dia dekat dengan api, jadi dia segera merasakan gelombang panas memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai pecah-pecah bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi gas merah yang keluar dari pori-porinya. Ini saja sudah mengejutkan. Namun, Wang Lin segera menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi pada energi asalnya. Itu menghilang dengan cepat. Api yang menutupi langit sepertinya meluas tanpa henti, seolah ingin membakar seluruh langit. Selama masih ada langit, apinya akan terus menyala. Suara letusan bergema di langit. Wang Lin samar-samar bisa melihat 9 naga api mengaum di langit dan membakar dunia. Agar mantra surgawi memiliki nama, Burn the Heavens, itu harus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan jika langit bisa dibakar menjadi abu, tidak perlu menyebutkan semua yang ada di bawah langit. Rune berlian menyapu ke depan dan mendorong pasir yang meleleh. Api di langit sepertinya didorong oleh rune berlian. Namun, dalam sekejap, nyala api yang lebih kuat menutupi langit. Saat langit terbakar, seolah-olah langit juga mencair. Sejumlah besar api jatuh dari langit, dan setiap kali gumpalan api jatuh, bumi akan bergetar. Semakin banyak nyala api jatuh, dan semuanya terbakar di depan rune berlian. Gelombang panas yang pekat dan gas hitam menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Pada saat ini, tawa Ming Hai bergema di seluruh dunia. Kekuatan yang membakar langit, menjadi mantra surgawi dan menghancurkan segalanya. Saat suara Ming Hai bergema, api di langit tiba-tiba berkumpul dan menyapu rune berlian. Ada 9 warna dalam nyala api ini. Api 9 warna turun dan mulai melingkari rune berlian. Saat lebih banyak api turun, bahkan tanah mulai terbakar. Seolah-olah gurun pasir hitam telah berubah menjadi neraka api yang ingin melahap Wang Lin dan rune berlian. Wang Lin sudah kehilangan terlalu banyak energi asal. Wajahnya pucat saat dia duduk di atas berlian rune. Namun, dengan dampak dari api, langit yang membara, dan api yang turun, berlian di bawahnya hancur berkeping-keping. Saat roboh, mata Wang Lin berbinar dan lengannya terentang. Energi asal yang tersisa di tubuhnya tanpa ampun dikirim untuk membuat gelombang kejut. Gelombang kejut ini menyebabkan rune berlian yang hancur tersebar ke segala arah. Meskipun rune telah hancur, itu masih mengandung kekuatan dewa kuno. Saat itu tersebar, seolah-olah badai meledak di lautan api ini. Saat badai ini menyebar, itu mengusir api. Namun, ini hanya sementara. Setelah badai mereda, apinya akan kembali dan membakar segalanya. Menggunakan jendela tempat api didorong menjauh, Wang Lin mengabaikan keringat yang menutupi tubuhnya dan kabut merah yang merupakan darahnya yang keluar dari pori-porinya dan menamparkan tas pegangannya. Matanya merah saat dia berteriak, "God Slaying Chariot!" Dalam sekejap, cahaya 5 warna terbang keluar dari tas Wang Lin dan berubah menjadi kupu-kupu 5 warna. Bab 1019 Nirvana. Kupu-kupu 5 warna mengepakkan sayapnya dan bubuk 5 warna muncul. Wang Lin menunjuk Ming Hai di belakang lautan api. Kupu-kupu 5 warna itu bergerak maju dan mengepakkan sayapnya.
Angin tak terlihat yang bisa menghancurkan semua kekuatan hukum berangkat di reruntuhan gurun pasir hitam ini. Saat kupu-kupu 5 warna muncul, kabut di sekitar Ming Hai dihantam oleh hembusan angin dan tertiup angin. Saat kabut menghilang, armor abu-abu dan sosok tegak di dalam armor itu terungkap. Melihat kupu-kupu 5 warna, ada jejak kebingungan di mata Ming Hai. Dia sepertinya sudah menyerah untuk melawan saat dia menatap kupu-kupu dalam keadaan kesurupan. Saat kupu-kupu 5 warna bergerak maju, ia mengepakkan sayapnya. Sebagian kecil dari baju besi Ming Hai hancur berkeping-keping dan didorong mundur. Saat kupu-kupu 5 warna terus bergerak maju, ia terus mengepakkan sayapnya. Gemuruh terus bergemuruh dan armor Ming Hai mulai hancur seperti orang gila. Sejumlah besar retakan muncul di helmnya sampai jatuh dari wajahnya. Ini menunjukkan rambut hitamnya yang kasar dan wajahnya yang cekung. Dia adalah seorang pria parubaya yang penuh dengan usia. Ada bekas luka di alis kanannya. Jika Anda melihat lebih dekat, bekas luka ini hampir menembus tengkoraknya, dan ada pecahan hitam di dalamnya. Semburan gas hitam berasal dari fragmen dan terus masuk ke kepala Ming Hai. Ming Hai menarik pandangannya dari kupu-kupu dan matanya menunjukkan cahaya hantu. Dia menyentuh bekas luka di dahinya dan bergumam, "Aku masih belum mati." Tubuhnya berkedip dan dia menyerang Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Api di area itu sepertinya sudah gila, seolah-olah sedang dipanggil. Mereka melahap rune berlian yang hancur dan bergegas ke sana. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat dia menyerang dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan panah darah, dan tangan kanannya menggunakannya untuk menggambar rune darah yang mendarat di kupu-kupu 5 warna. Setiap God Slaying War Chariot memiliki 5 segel di atasnya. Setelah kereta ketiga diaktifkan, ia berubah menjadi kepompong yang melahirkan kupu-kupu ini. Namun, masih ada 5 anjing laut pada kupu-kupu ini. Hanya dengan melepaskan kelima segel, saya dapat mengendalikan kereta ini dan menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang diciptakan oleh Master Tian Bao yang dapat membunuh dewa. Berubah menjadi kupu-kupu bisa dianggap segel pertama. Sekarang segel kedua, lepaskan. Panah darah Wang Lin mendarat di kupu-kupu, menyebabkannya bergetar hebat. Saat itu bergetar, warna keenam dengan cepat muncul. Ming Hai dengan cepat bergerak maju, melambaikan tangannya yang tertutup api. Setelah dia mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangannya dan api muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Wang Lin memanggil Tungku Dewa Kuno. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Ming Hai. Rasa dingin melintas di tatapannya dan tangan kanannya tanpa ampun menekan punggung Ming Hai. Pasangan Wither Dao muncul dalam sekejap. Saat niat jahat memenuhi area tersebut, cahaya abu-abu bersinar di kaki Ming Hai. Ming Hai mengungkapkan senyum muram. Dia membuka lengannya dan energi surgawi yang jahat melonjak keluar. Itu menciptakan gelombang kejut yang dengan cepat menyebar. Cahaya abu-abu di bawah kakinya dengan cepat menghilang dan gelombang kejut yang kuat mengejar Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tetapi pada saat yang sama, dia meludahkan panah darah lain ke kupu-kupu tidak jauh. Segel ketiga, lepaskan. Membuka 3 segel adalah batas kultivasi Wang Lin. Kupu-kupu itu bergetar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kupu-kupu 7 warna. Ketujuh warna itu bersinar, membuat kupu-kupu itu semakin cantik. Dengan kepakan sayapnya, bubuk 7 warna muncul di depan Wang Lin dan dengan lembut melayang ke depan. Ming Hai berbalik dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lautan api menyerang Wang Lin sekali lagi. Lautan api hanya berjarak 1000 kaki dan akan segera mencapai Wang Lin. Gelombang panas bertiup ke Wang Lin, dan kulitnya menjadi lebih pecah-pecah, tetapi tidak banyak kabut darah yang keluar. Wang Lin merasa pusing sekarang karena kehilangan terlalu banyak darah. Bahkan jiwa asalnya telah menjadi lemah, tetapi karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak rusak. Bagaimanapun, baju besi ini berasal dari dewa kuno bintang 8, dan tubuh Wang Lin hanya 5 bintang. Bahkan Ming Hai dikejutkan oleh ini. Dia mencibir saat tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke bumi. Kemudian tangannya mengulurkan kekosongan. Tiba-tiba, semua pasir yang meleleh menjadi cairan hitam mulai berkumpul di tangan Ming Hai. Pada saat ini, kupu-kupu 7 warna mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendekati Ming Hai. Bubuk 7 warna membentuk badai yang menyerang Ming Hai. Mata Ming Hai berbinar. Dia mengambil cairan hitam yang terkumpul di tangan kirinya dan membuangnya. Cairan hitam terlempar ke udara dan membentuk pelindung. Namun, tepat saat penghalang cairan hitam terbentuk, kupu-kupu 7 warna melewati badai dan menembus penghalang. Ini menyebabkan cairan hitam didorong kembali ke arah Ming Hai bersama dengan badai. Saat ini, apinya hanya berjarak kurang dari 500 kaki. Pada saat krisis ini, Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia muncul di belakang Ming Hai dalam sekejap. Tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan.
Ming Hai mengerutkan kening dan energi surgawi iblis di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Namun, saat itu akan meletus, ada sedikit rasa dingin di mata Wang Lin saat dia berteriak, berhenti. Kali ini, dia tidak ingin menyerang untuk menyakiti Ming Hai, tetapi membuatnya bingung sehingga dia bisa menemukan kesempatan terbaik untuk menggunakan mantra berhenti. Dengan satu kata, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah melilit Ming Hai, dan dia tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak termasuk tubuh dewa kuno Wang Lin, dia hanyalah seorang kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan. Menggunakan mantra stop melawan surgawi di tahap pembersih Nirvana berarti dia akan menderita serangan balik, tapi dia tidak peduli lagi. Saat tubuh Ming Hai berhenti, badai 7 warna itu tiba. Itu tidak menyerang tubuh Ming Hai, tetapi di bawah kendali Wang Lin, itu dibebankan ke luka di alis kanan Ming Hai. Seluruh badai 7 warna memasuki luka. Raungan panik datang dari mulut Ming Hai. Dia memegangi kepalanya saat dia mulai berjuang seperti orang gila dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar tetapi menarik semua hartanya. Ketika mantra Burn the Heavens muncul, dia telah menarik semua jiwa untuk Magic Arsenal dan Celestial Sealing Stamp-nya. Setelah melakukannya, dia langsung menuju menara hitam. Pada saat ini, nyala api dari Burn the Heavens datang ke Wang Lin dari segala arah. Di bawah gelombang panas, pakaian Wang Lin terbakar, tetapi seberkas cahaya biru datang dari mata kanannya dengan cepat memadamkan apinya. Dia mengatupkan giginya dan tungku dewa kuno muncul sekali lagi dan memindahkannya ke depan 1000 kaki dalam sekejap. Lalu dia melangkah ke menara hitam. Alasan dia memasuki menara hitam adalah karena ketika api membakar dunia dan mencairkan gurun pasir hitam sampai tidak ada yang tersisa, menara hitam itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada api yang masuk ke dalam. Namun, apinya terlalu cepat. Hampir pada saat Wang Lin masuk ke menara, nyala api menyapu. Gelombang panas dari api menghantam punggung Wang Lin. Wang Lin hanya merasakan sakit di punggungnya, dan panas langsung masuk ke tubuhnya. Untungnya, ini hanya panas sisa, jadi tidak terlalu banyak. Dia mengeluarkan banyak pil dan menelannya. Kemudian dia melihat kembali ke kejauhan dan melihat lautan api di mana-mana. Gurun pasir hitam sudah tidak ada lagi dan langit sekarang menjadi hampa yang kadang-kadang akan menampakkan permukaan putih halus seperti cermin. Jeritan menyakitkan Ming Hai datang dari kejauhan. Dia memegangi kepalanya dan terus-menerus mengaum. Wang Lin bisa dengan jelas melihat cahaya 7 warna di alis kanan Ming Hai. Cahaya 7 warna berkedip seolah-olah ingin menyegelnya. Namun, saat luka di alis kanannya tertutup, pecahan hitam di bekas luka itu dikelilingi oleh gas 7 warna. Ini memotong aliran energi iblis, dan matanya memasuki trans seolah-olah dia telah terbangun dari mimpi buruk yang tak ada habisnya. Namun, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat permukaan putih seperti cermin di atasnya dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kaisar Langit, Ming Hai telah tidak setia. Karena keserakahan saya sendiri, saya berubah menjadi iblis. Aku pantas mati. Dengan senyuman yang menyedihkan, api yang tak berujung melonjak dan melilitnya. Setelah nyala api menghilang, orang tersebut telah berubah menjadi abu, hanya menyisakan kupu-kupu 7 warna. Itu terbang melalui lautan api dan kembali ke sisi Wang Lin. Setelah menyaksikan semua ini, Wang Lin diam-diam merenung. Dia samar-samar tahu apa yang terjadi. Setelah menghela nafas, dia menyadari bahwa api tidak masuk ke menara. Kemudian dia mulai memeriksa menara ini. Setelah sekian lama, matanya bersinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Kepala yang dia ambil beberapa saat yang lalu melayang di hadapannya. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh dan dia bergumam, menurutku mantra surgawi Nether Gate tidak akan berguna di tempat ini. Orang-orang ini semua memiliki energi iblis. Jika saya menggunakannya sebagai panduan, saya akan bisa membuka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Petik 2. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua kepala roboh. Kemudian tangannya membentuk segel dan semuanya bergabung menjadi pusaran merah tua. Sebuah lorong secara bertahap dibuka di depan Wang Lin. Hah! Mata Wang Lin menyipit dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat pusaran berputar, energi iblis yang pekat keluar dari dalam. Tepat pada saat ini, dia mendengar ledakan. Kedengarannya seperti pusaran baru saja pecah di suatu tempat. Wang Lin melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat aula besar yang dipenuhi dengan energi iblis. Ada singgasana besar di aula itu, dan seseorang sedang duduk di atasnya. Bab 1020 King Lin. Wang Lin awalnya bermaksud untuk meminjam kekuatan Nether Gate untuk membuka jalan keluar dari botol. Namun, saat energi iblis menyerbu pusaran dari sisi lain, panduan Nether lepas kendali. Energi iblis begitu padat sehingga Wang Lin segera mundur ketika dia merasakannya. Ada jejak keterkejutan di ekspresinya yang suram.
Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Nether Gate, dan dia tidak menyangka terowongan itu mengarah ke tempat seperti itu. Dalam pengalamannya, iblis yang tersebar mengeluarkan energi paling jahat, diikuti oleh Ming Hai, tetapi energi iblis dari keduanya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan energi iblis yang datang dari sisi lain pusaran. Energi iblis dari pusaran itu sangat murni. Itu adalah energi iblis yang ekstrim yang bisa menjadi nenek moyang dari semua energi iblis. Setan yang tersebar dan Ming Hai seperti kunang-kunang, sementara ini seperti bulan yang cerah. Secara khusus, orang yang duduk di singgasana di aula misterius membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik, dan hatinya bergetar hanya dari satu pandangan. Saat ini, Wang Lin hanya bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat, dan bahkan napasnya berhenti. Dia tidak ragu untuk segera memotong Nether Gate, dan pusaran itu mulai runtuh. Saat pusaran runtuh, bayangan puluhan orang yang dibunuh oleh Wang Lin muncul. Mereka menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan meraung seperti hantu. Seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dari pusaran dan melahap Wang Lin. Sosok yang duduk di singgasana perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan berlumpur secara bertahap muncul dari dalam kabut. Itu menembus pusaran yang runtuh dan jatuh ke tubuh Wang Lin. Mata yang kacau itu tiba-tiba menjadi fokus. Saat mata sosok misterius itu menjadi fokus, kilatan cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Tepat pada saat ini, sosok misterius di singgasana itu mengangkat tangannya. Dia memegang sesuatu di tangannya, dan dia melemparkannya. Sinar cahaya kuning melesat ke arah pusaran yang runtuh. Ketika cahaya kuning memasuki pusaran, itu menyebabkan suara gemuruh yang keras dan membuat pusaran itu runtuh lebih cepat. Saat cahaya kuning menembus pusaran itu hancur. Lusinan bayangan ganas mengeluarkan jeritan sebelum meledak menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang secara instan. Cahaya kuning keluar dari pusaran dan langsung mendarat di perisai cahaya biru. Namun, itu langsung menembus perisai seolah-olah itu inkorporeal dan menutup wajah Wang Lin dalam sekejap. Lampu kuning berhenti hanya 3 inci dari hidung Wang Lin. Pada saat ini, pusaran itu menghilang dan kedamaian kembali ke menara hitam. Namun, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Melihat dari dekat ke cahaya kuning, dia melihat kristal berbentuk berlian di dalamnya. Setelah mundur beberapa langkah, Wang Lin memiliki ekspresi yang suram dan tidak pasti. Setelah diam-diam merenung untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangan dan kristal itu terbang ke tangannya. Aku tidak salah menggunakan Nether Gate, tapi mantra kuat lainnya ikut campur. Itu membuatku kehilangan kendali atas Nether Gate dan membawaku ke suatu tempat yang aku tidak tahu. Wang Lin melihat kristal di tangannya. Mengingat kecerdasannya, dia hanya merenung sebentar sebelum dia mengerti. Orang misterius itu mungkin mengganggu panduan Netherku. Sayangnya saya tidak bisa melihat penampilannya karena kabut gelap. Jelas sekali dia melakukan itu untuk memberiku kristal. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengerutkan kening. Gua Kaisar Langit terlalu misterius. Ada terlalu banyak hal yang hanya bisa dia spekulasi dan tidak mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Apakah sosok misterius itu, King Lin? Wang Lin diam-diam merenung dan bergumam, apa tujuannya memberi saya kristal ini? Menatap kristal itu, Wang Lin tidak menyebarkan akal ilahi untuk memindainya. Sebaliknya, dia meletakkannya di samping, mundur beberapa langkah, dan duduk untuk berkultivasi. Tubuh fisiknya terluka dan dia kehilangan sebagian besar darahnya, membuatnya pusing. Apa yang benar-benar membuatnya merasa bahaya adalah bahwa dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Jika ini semua, situasinya tidak akan terlalu serius, tetapi bahkan energi asal celestial di dalam tubuhnya hampir habis. Saya telah mengkonsumsi terlalu banyak energi asal surgawi yang diberikan oleh saudara King Sui kepada saya. Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali secepat mungkin. Jumlah bahaya dalam pertempuran ini adalah sesuatu yang jarang saya temui dalam hidup saya. Petik 2. Berpikir tentang mantra surgawi yang digunakan Ming Hai, Wang Lin tidak bisa menahan perasaan takut. Dia melihat keluar menara dan melihat api yang menutupi dunia. Meskipun dia tidak bisa merasakan panas dari dalam menara, ketika dia melihat keluar, penglihatannya terdistorsi oleh gelombang panas. Seolah-olah penglihatannya terbakar menjadi debu, jadi dia tidak bisa melihat jauh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ dan perusahaan, Wang Lin menghela nafas. Dia berada di dalam menara, dan semua yang di luar tertutup api. Seolah-olah Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Setelah merenung untuk waktu yang lama, pil yang ditelan Wang Lin mulai menunjukkan efeknya dan luka fisiknya berangsur-angsur sembuh. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan cahaya putih susu muncul di tangannya. Ada energi asal angkasa yang sangat murni di dalam cahaya putih susu ini. Jiwa asal Estim Suan Bao sekarang memiliki kegunaannya.
Wang Lin menempatkan bola cahaya di depan hidungnya dan menarik napas. Kemudian dua untai energi asal surgawi datang dari bola cahaya dan memasuki lubang hidung Wang Lin, masuk ke dalam tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Energi asal celestial di tubuhnya telah dipulihkan dan bahkan meningkat sedikit. Namun, Wang Lin tahu dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi asal surgawi di dalam tubuhnya. Jika tidak, domainnya bisa hilang. Kemampuan pemulihan pasif dari Dewa Kuno sangat kuat, jadi hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah hilang. Bahkan rasa pusingnya pun hilang. Namun, masalah yang dihadapi Wang Lin sekarang adalah memulihkan energi asalnya. Tidak akan menjadi masalah bagi Wang Lin untuk memulihkan energi asal jika dia berada di luar. Dengan kultivasinya, ia dapat dengan mudah menyerap energi asal dunia saat berkultivasi. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi, pemulihan energi asalnya sangat lambat. Dia samar-samar bisa melihat bahwa tidak banyak energi asal di gurun pasir hitam. Energi asal yang tersisa semuanya menyatu dengan api tak berujung di luar. Akibatnya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menyerapnya, karena tidak ada bedanya dengan mengeluarkan kastanya dari api terbuka. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berdiri dan memandangi kristal kuning tidak jauh dari situ. Namun, dia memilih untuk mengabaikannya dan tiba di sebelah jendela dan melihat keluar menara. Api masih menutupi penglihatannya, dan suara berderak datang dari langit. Permukaan putih cermin tertutup oleh asap hitam dari nyala api. Dari kejauhan, seluruh langit tertutup awan gelap yang pekat. Saya tidak dapat memulihkan energi asal saya, jadi kultivasi saya tidak dapat mencapai puncaknya, artinya saya tidak dapat sembarangan menjelajahi kristal kuning atau meninggalkan menara hitam. Sementara Wang Lin sedang berkultivasi, perasaan ilahi menyebar ke seluruh menara hitam, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Sambil merenung, dia melihat api yang pekat di luar menara dan mulai menghitung. Kemudian dia mengatupkan giginya dan mengambil satu langkah keluar dari menara hitam. Dengan satu langkah, Wang Lin mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, nyala api sepertinya memperhatikannya. Mereka segera menuduhnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Sebagian dari api ditangkap olehnya, dan pada saat itu juga, dia mundur kembali ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, nyala api tiba dan seluruh menara dilahap oleh api. Setelah sekian lama, nyala api berangsur-angsur mereda dan surut seperti air pasang. Wajah Wang Lin pucat saat dia duduk di lantai menara. Di tangan kanannya ada nyala api sebesar kedelai, mengeluarkan panas yang sangat kuat. Retakan mulai muncul di tangan kanan Wang Lin. Menatap nyala api, mata Wang Lin menjadi merah. Di depan cahaya nyala api, dia mengungkapkan pandangan yang tidak pasti. Wang Lin sedang berjuang dengan pilihan yang sulit sekarang. Setelah 7 menit, Wang Lin menunjukkan tatapan yang tegas. Meskipun nyala api ini berbahaya, tidak terlalu banyak. Saya sudah melakukan beberapa perhitungan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada gunanya ragu-ragu tentang hal ini, jadi sebaiknya saya mencobanya. Petik 2. Wang Lin memukul tubuhnya dengan tangan kanan dan tasnya terbang ke sudut. Kemudian dia menempatkan beberapa batasan di atasnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membawa api ke mulutnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat api memasuki tubuhnya, panas yang hebat meletus di dalam dirinya. Panas dari nyala api tidak terbayangkan, dan pada saat ini, tubuh Wang Lin menjadi merah. Dia membuka mulutnya dan raungan menyakitkan bergema dari dalam menara. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari pori-porinya dan pakaiannya langsung menjadi abu. Api meluas keluar dan menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar langsung berubah menjadi gas putih yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Pada saat ini, dia merasa seperti telah melahap batu bara yang terbakar. Karena armor kulit Dewa Kuno, jiwa asalnya tidak terluka. Namun, energi asalnya yang tersisa tampaknya menyatu dengan nyala api dan membakar tubuh Wang Lin. Wang Lin menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah nyala api terintegrasi dengan energi asalnya, itu mulai bergerak menuju jiwa asalnya. Hanya dengan membiarkannya memasuki jiwa asal saya dapat benar-benar menyerap energi asal di dalam. Setelah membuat beberapa perhitungan, ketegasan memenuhi matanya. Dia menunjuk ke dadanya dan armor kulit Dewa Kuno meninggalkan jiwa asalnya dan terbang keluar. Tanpa armor kulit Dewa Kuno, energi asal dalam nyala api memasuki jiwa asalnya.